lisani qawli. Jamaah sekalian, sebelum kita membahas surah yang tidak asing ini, surah Al-Falaq, maka pertama kita akan membacakan surah ini, kemudian kita akan menerjemahkan ayat per ayat, kemudian kita akan mentadabburi dan menjelaskannya dalam koridor tafsir dan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi surah ini jemaah sekalian adalah surah yang satu paket, ya, dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan ini tiga surah yang dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW itu hampir tidak pernah berpisah, ya, hampir tidak pernah berpisah. Umpamanya saja zikir-zikir setelah sholat ini di antara tiga surah yang kita baca, ya. Kalau subuh seperti ini masing-masing 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Begitu juga setelah sholat maghrib, maksudnya di antara zikir-zikir setelah sholat. Setelah sholat maghrib juga petunjuk Nabi masing-masing kita baca 3 kali. Dan selain daripada 2 waktu sholat ini, subuh dan maghrib, itu masing-masing kita baca 1 kali. Kemudian ada lagi di zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu juga, ya, 3 surah ini yang diajarkan oleh Nabi untuk kita, ya, baca. Kemudian mungkin yang terpisah adalah ketika kita sholat sunat fajar, itu pasangannya, ya, adalah surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun dengan surah, ya, Al-Ikhlas. Begitu juga di antara sunnahnya setelah kita tawaf, ya, setelah kita tawaf, bagi yang tawaf, ya, pergi umrah, maka setelah kita tawaf itu kita sholat sunat di belakang maqam Ibrahim. Maka yang disunnahkan itu adalah membaca surah Al-Kafirun dan surah, ya, Al-Ikhlas. Sehingga bisa dikatakan ini adalah surah yang sangat luar biasa, karena demikian seringnya Nabi menganjurkan untuk kita membacanya dalam banyak momen dalam sehari, ya, semalam. Maka sebenarnya jamaah sekalian, saya siapkan ini 2 surah, ya, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Sayangnya kayaknya cuma hari ini saja, ya, hari ini saja, karena, ya, terakhir bagian saya yang seharusnya kemarin juga. Tapi inilah suka dukanya juga, yang balik. Terus terang kemarin itu tabrakan jadwal saya, dan saya setelah menimbang-nimbang bahwa, ya, di sini insya Allah pengajian rutin setiap bulan, kemudian saya dapat 2 kali, maka bagi-bagi masing-masing 1 kali insya Allah, dan saya mohon maaf. Baik jemaah sekalian, Masya Allah, di Masjid Ar-Rahman ini memang cocoknya untuk kita bawakan kajian, ya. Bukan lagi levelnya jamaah Ar-Rahman ini ceramah-ceramah biasa, ceramah-ceramah kultum, tapi
kita ingin pendalaman fokus pada tema-tema tertentu. Nah, pertama jemaah sekalian, surah ini dinamai dengan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, dan sebuah surah diberi nama itu apakah karena ada kata-kata tersebut dalam surah tersebut, atau ada cerita yang berkaitan dengan penamaan tersebut. Kalau pada surah ini itu karena memang pada ayat pertama Allah menyebutkan kata Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, maka akhirnya surah ini dinamai dengan surah Al-Falaq. Ada surah yang bercerita tentang sebuah kisah yang panjang lebar, ya, umpamanya surah Al-Baqarah, karena memang dalam surah ini salah satu di antara hal yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi Musa dengan Bani Israel dengan persoalan sapi itu. Jadi bukan cuma karena Al-Baqarah, tapi cerita tentang sapi yang panjang lebar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang merupakan ujian bagi orang-orang Bani Israel, yaitu pengikut dan umat daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian penamaan surah itu bukan ijtihad para ulama, tapi dia adalah penamaan yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diistilahkan tauqifiyah, sesuatu yang kita terima sebagaimana yang datang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, Al-Quran ini secara umum urutannya sesuai dengan yang ada dalam mushaf Al-Quran, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu juga merupakan urutan-urutan yang ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan penulisan Al-Quran ini jamaah sekalian tidak berdasarkan urutan turunnya. Tidak berdasarkan urutan turunnya. Andaikan Quran ini ditulis dan disusun berdasarkan urutan turunnya Al-Quran, maka tentu surah yang pertama adalah surah Al-Alaq, yaitu surah Iqra. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat yang pertama kali turun, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ternyata dalam urutan-urutannya yang Nabi ketika membaca Al-Quran, termasuk ketika beliau sholat dan memperpanjang bacaan-bacaan itu, memang seperti dengan urutan-urutan yang ditulis di dalam mushaf atau Al-Quran Karim. Baik jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada Tuhannya subuh. Jadi kalau ada kata qul di dalam Al-Quran, itu qul ya Muhammad. Qul ya Muhammad, ucapkanlah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya qul ya ayyuhal kafirun, berarti qul ya Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir ini, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Tunggal. Maka dalam ayat ini, qul a'udzu birabbil falaq, katakan Muhammad, karena hanya Nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkinan sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, hanya dari Nabi baru di-share kepada sahabat-sahabat yang lain, baru disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. A'udzu birabbil falaq, aku memohon
menguasai subuh. Yang kita mau terangkan dulu adalah apa makna daripada aku memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan muta'awwidan, yaitu dengan cara beristi'adah. Dengan cara beristi'adah. Apa itu isti'adah? Ketika kita mengatakan a'udhu, seperti ketika kita mau membaca Al-Quran, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Coba bayangkan ya mas sekalian, sedangkan kita mau membaca Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk memohon perlindungan kepadanya, karena apapun pekerjaan baik yang akan dilakukan oleh seorang muslim itu, pasti di situ syaitan akan menghalangi. Pasti di situ syaitan akan menghalangi. Padahal Quran yang kita membaca. Maka kalau seandainya saja kita membaca Quran, Allah menyuruh kita memohon perlindungan kepadanya dari syaitan yang terkutuk itu, maka apatah lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka apa makna daripada memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Alja'u wa aludu wa a'tasimu, yaitu memohon perlindungan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana model kembali kita kepada Allah supaya kita memohon perlindungan kepadanya? Dalam Al-Quran banyak sekali perintah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali segera dan cepat dan tidak terlambat. Umpamanya dalam surah Al-Dariyat ayat 50, Allah berfirman, "Fafirru ila Allah." Berlarilah engkau menemui Tuhan. Berlarilah engkau menemui Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh kita untuk menyambut ya ampunannya dan surganya, Allah bilang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menjemput ampunan Tuhanmu dan surganya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mengerjakan kebaikan. Jadi cara kita kembali kepada Allah ketika kita memohon perlindungan, jangan pernah ada tenggang waktu yang kita biarkan berlama-lama. Akan tetapi begitu ada masalah dalam kehidupan kita ini, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu di antara syarat diterimanya taubat, yaitu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ini ketika melakukan sesuatu terus kita mengatakan besok, ya. Akan tetapi diselesaikan permasalahan kita dan langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi rabbil falaq, Tuhannya yang menguasai subuh. Jadi Rabbun itu banyak yang datang setelahnya. Rabbul falaq, Rabbi Musa wa Harun, kemudian Rabbis samawati wal ardi, kemudian Rabbil arsy. Jadi terkadang disandarkan Tuhannya subuh dalam konteks ayat ini. Terkadang Tuhannya Musa dan Harun. Terkadang Tuhannya langit dan bumi. Terkadang Tuhannya arsy. Ini sebenarnya jemaah sekalian adalah contoh yang terperinci bahwa tidak ada sesuatu yang ada dalam kehidupan ini terkecuali yang penciptanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi diperinci satu persatu. Tuhannya Musa, Tuhannya subuh, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya arsy, yang mengumpulkan itu semuanya. Teman sekalian, ketika Allah mengatakan
alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yaitu Tuhannya seluruh alam semesta. Maka kalau Rabbil Falaq tadi itu perinciannya. Contoh, maka al-falaq bahagian daripada al-alamin. As-samawati wal ard itu bahagian daripada al-alamin. Al-arsh itu juga bahagian daripada al-alamin, bahagian daripada alam. Jadi Allah menyebutkan perincian-perinciannya bahwa tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran terkadang Allah mengatakan naqatallahi, untanya Allah, untanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di antara makhluk-makhluk yang dikaitkan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan ada kaitannya antara Rabbun dengan apa yang disebutkan setelah ayat itu. Nah, ada apa kaitannya antara Rabbun dengan Al-Falaq? Ya. Ada apa kaitannya antara Rabbun dengan Al-Falaq? Kaitannya jemaah sekalian, ini merupakan satu muqaddimah atau prolog, karena selanjutnya kita akan diajarkan oleh Allah untuk memohon perlindungan kepadanya yang ada kaitannya dengan suasana, yang ada kaitannya dengan keadaan. Maka Allah mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatannya dan keburukannya apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat pertama Allah mengisyaratkan subuh, tapi pada ayat kedua kembali menyebutkan secara umum. Dan pada ayat ketiga dan selanjutnya kembali Allah menyebutkan yang kaitannya dengan ayat pertama. Jadi pertama dulu khusus, kemudian yang kedua umum, kemudian yang ketiga dikaitkan lagi dengan yang pertama. Min syarri ma khalaq, dari apa yang diciptakan oleh Allah. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah masuk dalam gurita. Nah, itu ada kaitannya dengan ayat pertama, karena malam yang sudah masuk dalam gurita masih ada kesamaannya dengan waktu subuh, di mana waktu subuh itu masih gelap, di mana waktu subuh itu masih gelap. Jadi sekedar kita ingin menjelaskan antara ayat pertama dengan ayat kedua dan ayat ketiga. Pertama khusus, kedua umum, ketiga khusus, untuk menggandengkan, mensinergikan tiga ayat ini. Baik jemaah sekalian, min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau keburukan apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan yashmalu jami'a ma khalaqallahu min insin wa jinnin wa hayawanat. Jadi apa saja yang diciptakan oleh Allah mencakup yang pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga hewan-hewan yang berbisa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Fayusta'adu bi khaliqiha, maka kita memohon perlindungan kepada penciptanya. Kita memohon perlindungan kepada penciptanya. Contoh yang bisa kita dekatkan jemaah sekalian. Ya, ini tentu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalau ada orang yang kita takuti, ada orang yang kita takuti, ya, kita takut sama dia. Iya, boleh juga kita datang sama dia bilang mohon maaf, yang kita bukan. Tapi itu tidak efektif, ya. Tapi cari pemiliknya, cari atasannya atau bosnya. Jadi kalau ada anak buah yang mau ganggu kita, langsung kasih tahu bosnya, bilang bos, ya, itu anak buahmu suka kena ganggu. Kalau sudah bosnya langsung mengatakan, jangan ganggu itu, Ustaz Bakut itu.
merupakan sumber kejahatan. Merupakan sumber kejahatan. Apa contohnya jemaah sekalian? Kita sebagai manusia ini dalam doa atau dalam khutbatul hajat, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita. Maka kita ini walaupun orang yang tergolong sudah orang baik, Pak, tapi kita ini masih terkadang terjatuh pada bentuk kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan perkara yang merugikan orang lain. Ya, yang merugikan orang lain. Umpamanya, ya, menipu orang lain, umpamanya menzalimi orang lain. Itu semuanya bentuk kejahatan-kejahatan. Umpamanya, ya, menyakiti fisiknya orang lain. Nah, semua ini memungkinkan terjadi dari kalangan jin dan manusia. Bahkan yang sekalian, kita dalam semua keluarga rumah tangga itu tidak menunjukkan bahwasanya kita sudah satu keluarga. Kita tidak punya sumber keburukan yang bisa berdampak pada pasangan kita. Ada suami yang jahat sama istrinya, ya, bayangkan itu, Pak. Ada istri yang jahat sama suaminya, ya, ada. Dia lempar pisau, Pak, suaminya, ya. Ada anak pada hari ini, Pak, luar biasa yang tidak pernah kita dengarkan sebelumnya. Ada anak pada hari ini, Pak, yang membunuh ibunya. Coba bayangkan, yang membunuh ibunya. Dia minta mau belanja tidak dikasih, dia bunuh ibunya. Allahu musta'an. Ada orang tua, ya, saya jijik sekali menyebutkan ini, yang menggauli anak perempuannya sendiri. Wal'iyadzubillah. Semua ini contoh-contoh bahwa ternyata makhluk Allah ini bisa muncul keburukan dan kejahatan dari mereka. Maka kita memohon perlindungan kepada yang menciptakan, karena kalau sudah pemiliknya yang melindungi kita, maka kita akan bebas. Nah, di sini dikatakan termasuk diantaranya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada manusia dan jin, seperti umpamanya hewan-hewan yang berbisa, binatang-binatang buas. Iya. Apa contohnya? Di malam hari kan sebelum kita tidur, ini 30 termasuk di antara zikir sebelum tidur, Pak. Zikir sebelum tidur. Jadi caranya kita baca masing-masing satu kali, ya. Kemudian, ya, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas, ya. Kita baca begitu. Kita sudah di tempat tidur. Kemudian kita mengisyaratkan, ya, meniup, ya, seakan-akan meludah tapi tidak melakukan ludah. Ya, itu diajarkan oleh Nabi SAW 3 kali. Baru setelah itu kita sapukan ke seluruh, ya, anggota tubuh kita yang mana bisa dijangkau oleh kedua telapak tangan kita, dari atas, ya, ke bawah. Diulang lagi 2 kali, diulang sampai 3 kali. Ini bukan pengajaran saya, ini petunjuk dalam agama. Ya, ini petunjuk dalam agama. Jadi inilah contoh jampi-jampi yang bisa kita amalkan. Ya, karena ada jampi-jampi yang lain, yang tidak ada tindakan dasarnya. Ya, macam-macam baca-bacanya. Jadi harus kita pahami, ya, jangan sampai ada orang ketika mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, akhirnya mengatakan itu ustaz itu serba tidak boleh kalau ada baca-baca. Siapa bilang, Pak? Di dalam Islam ini paling banyak baca-bacanya. Ya, yang terpenting baca-baca itu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari apa yang memungkinkan untuk bisa terjadi itu misalnya makhluk, yaitu kejahatan ketika masuk malam. Disitulah makhluk-makhluk yang punya rencana untuk menjalankan kejahatannya itu biasanya dilakukan pada malam hari. Seperti pencuri dan penjahat itu asalnya malam hari, Pak. Cuma karena sudah terlalu parah ini penjahat dan pencuri pada hari ini, biar dia siang juga dia mencuri. Ya. Tidak ada bilang kalau dulu asalnya itu, Pak, malam-malam ketika tidak ada
bapaknya sudah dibuntuti itu, ya habis asar. Begitu dia keluar dengan tasnya itu, tiba-tiba langsung dia ya didekat dan ditarik langsung lari. Pokoknya dia lolos. Ya, nah ini di antara dampaknya ini efisiensi. Ya, ternyata susah dapat pekerjaan Pak. Ya, berapa kemarin orang yang di dipecat, apa namanya istilah? PHK. Ya, di PHK. Ya, 10.000 orang di PHK Pak, luar biasa. Demi MPG Ustaz. Iya. Demi mantan revisi. Allah Ustaz. Itu makanya itu yang menjamin itu bapaknya Pak, orang tuanya, bukan negara yang menjamin itu. Yang terpenting itu negara berkewajiban untuk menyiapkan pekerjaan orang tuanya. Nah ini kalau diambil alih negara kasih makan orang anaknya, akhirnya orang tuanya dipecat, tidak dapat pekerjaan orang tuanya. Nah itu asalnya itu Pak. Itu juga semua kejahatan Pak. Ya, kejahatan yang kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari kejahatan PHK. Ya, dari kejahatan semua yang memberikan mudarat itu masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Nah, jamaah sekalian, di malam hari apa di antara yang memungkinkan bisa terjadi di malam hari yang bisa mengganggu kita, maka itu semua masuk di dalamnya. Umpamanya di malam hari itulah datang serangga-serangga yang berbisa, masuk tikus, ya, nyamuk, lipan, ya, semua itu ini masuk di dalamnya semua Pak. Dikir-dikir untuk kita niatkan itu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melindungi kita, tidak berani seekor nyamuk untuk menggigit kita karena kita sudah memohon perlindungan kepada Tuhan. Tikus-tikus yang menggerogoti makanan di malam hari itu, ya, apalagi tikus-tikus got itu yang masuk ke dalam rumah Pak, itu masuk di dalamnya min syarri ma khalaqa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahwa di malam hari itulah mereka mulai beroperasi. Makanya di malam hari itu di tempat-tempat yang gelap itu sangat berbahaya sekali. Nah, kenapa pemerintah itu membuat lampu jalan? Salah satu di antaranya itu untuk meminimalisir yang namanya kejahatan itu. Ya. Kita membuat ada lampu depan teras rumah kita kalau malam itu Pak. Ya. Kenapa itu kita simpan di situ? Ya. Salah satu di antaranya untuk meminimalkan yang namanya kejahatan itu. Ada orang yang ada. Kenapa kita pasang CCTV? Itu semuanya adalah contoh-contoh bagaimana kita menghindari yang namanya kejahatan. Tapi sebelum itu semuanya Pak, ya. Dan itu tidak bertentangan. Sebelum kita melakukan hal-hal yang sifatnya ikhtiar seperti itu, yang pertama adalah baca surah ini dan niatkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maka dikatakan di sini fayustafadu bi khaliqiha minasy-syarri alladhi fiha, maka kita memohon perlindungan kepada penciptanya dari keburukan yang bisa muncul dari yang disebutkan tadi, dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah Allah menyebutkan min syarri ma khalaqa, Allah kembali menyebutkan secara umum wa min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu dan dari kejahatan malam apabila semakin masuk waktu tengah malam gelap gulita itu. Ai min syarri ma yakunu fil laili hina yaghsha an-nasu wa tantashiru fihi katsirun min al-arwah asy-syirir. Jadi kejahatan di waktu malam itu ketika manusia itu sudah terlelap tidur. Ya, ketika kita ini sudah terlelap tidur, betul-betul ketika kita tidur ini Pak, ya, kita tidak dapat menguasai diri kita. Makanya ketika kita mau tidur itu betul-betul agama mengajarkan kita untuk menyerahkan penuh diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita baca Bismika Allahumma ahya, Bismika Allahumma ahya. Ya Allah,
dengan namamu aku menyerahkan diriku ini hidup atau mati. Karena betul-betul ketika kita dalam keadaan tertidur lelap itu, kita tidak mengetahui diri kita. Ya, makanya ayat ini adalah ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana memohon perlindungan kepada Allah, terutama di malam hari itu, karena malam hari adalah waktu yang memungkinkan terjadi lebih besar kejahatan-kejahatan. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya itu, yang meniup ke tali-talinya atau jampi-jampinya itu. Nah, sekarang ya mas sekalian, kenapa dalam ayat yang keempat ini tiba-tiba dalam tanda petik yang yang dipojokkan wanita, tiba-tiba wanita. Ini bisa ibu-ibu, bisa wanita ini tiba-tiba tanya, kenapa kami wanita? Jadi begini Pak, Al-Quran itu sudah menyebutkan semuanya, bahwa dari sisi psikologi dan pembawaan itu ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Itu pasti Pak. Ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Semua dua jenis kelamin ini, laki-laki dan perempuan, semua punya perasaan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya perasaan. Termasuk di antaranya adalah ketika kita disinggung, ketika kita dijelek-jelekkan, pasti kita tersinggung, Pak. Pasti kita tersinggung. Nah, kalau dibandingkan antara laki-laki dan wanita, perempuan itu lebih dalam bapernya dibandingkan dengan bapernya laki-laki. Ini secara umum. Secara umum. Makanya kalau ibu-ibu biasanya marah sama suaminya, bapak-bapak itu kebalik Pak biasanya. Saya kalau istriku mengatakan tidak pernah kasih uang belanja 2 hari. Biasanya perasaanku tidak tersinggung Pak. Ada yang tersinggung tapi singgung kasih istriku. Tapi kalau kita yang menyinggung perempuan Pak, biasa 1 pekan baru hilang. Kita mau dekat-dekat apa dia Kiki? Berarti ini menunjukkan bahwa perempuan itu memang bapernya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dan kalau perempuan yang baper itu memang tidak tanggung-tanggung, langsung dia berencana untuk sihir yang dia tempati tersembunyi. Itu kira-kira bahasa bebasnya itu. Maka perempuan kalau sudah sakit hati Pak, makanya kita para suami ini Pak, usahakan sedapat mungkin tidak menyakiti hati istri kita. Paling tidak itu akan terlihat. Kenapa sih ini banyak bahan-bahan makanan di kulkas tapi seperti ini saja di meja makan? Itu lagi dia tersinggung itu. Dia tidak mau buat, dia tidak mau ini. Itulah contoh. Maka kenapa Allah menyebutkan di sini wa min syarri naffatsati fil 'uqad? Kaitannya dengan malam, isyarat bahwa sihir itu memang kebanyakannya dijalankan pada waktu malam. Itu dijalankan pada waktu malam. Dan ada sihir order Pak, ada sihir order. Bukan cuma makanan yang diorder hanya dipakai grade, tapi ada sihir order. Jadi tukang sihir ini akan bertanya kepada yang order, yang mau disihir ini yang bagaimana? Apakah sekedar dia lingu-lingu sedikit, atau mau pingsan, atau mau langsung yang lembek kepalanya? Tergantung berapa bayarannya. Jadi semua sekarang ini orang profesional Pak, penjahat juga profesional. Mau yang bagaimana? Mau yang langsung tidak goyang? bayarannya sekian. Maka Allah Subhanahu wa taala
syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan sebagai pembanding ada ayat di dalam surah Al-Hujurat yang berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok, ya, janganlah satu kelompok mengelok-olok kelompok yang lain. La yaskhar qaumun min qaum, itu kelompok, ya, komunitas apa saja. Karena bisa saja kelompok yang diejek, kelompok yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olokkan. Tapi kemudian Allah mengatakan, dan jangan pula sekelompok wanita mengolok-olok sekelompok wanita yang lain. Ini kan kalau dikatakan sekelompok itu sudah masuk laki-laki dan perempuan di sini. Tapi mohon maaf ibu-ibu yang ada di atas, ya, memang sifat yang namanya mengejek, menggosip, apalagi, ya, punya begitu-begitu. Memang ini Quran yang bilang, bukan saya. Memang asalnya bagi wanita itu lebih menonjol dibandingkan dengan laki-laki. Lebih menonjol dibandingkan dengan laki-laki. Bukan berarti bahwa laki-laki tidak punya sifat yang seperti itu. Tapi secara kasuistik bisa saja ada laki-laki yang lebih menonjol dibandingkan dengan perempuan. Tapi secara umum itu sifat dasarnya daripada perempuan. Ya. Saya kasih contoh, Pak. Ya, jadi kita menafsirkan ayat ini dengan contoh sederhana saja. Kita biasanya itu laki-laki, Pak. Ya. Kalau ada sesuatu yang kita mau gibah, ada sesuatu yang kita mau, ya, cerita yang jelek-jelek, kita cerita singkat saja, tidak terperinci. Ya, pokoknya kita pergi ke pesta apa, tadi itu kurang enak, jadi kurang enak itu makanannya. Iya, nah bilang teman, iya, kukira ayam ternyata saya nangka. Iya, contohnya. Nah sudah selesai, iya. Tapi kalau ibu-ibu, subhanallah. Iya, dia dicerita dari A sampai Z. Pertamanya, ya, cuma lirik-lirik. Ya, memang dia tidak bilang, tapi sorotan matanya itu, lirikan matanya itu yang membuat kita tersinggung. Dia bilang begini. Sudah mulai. Itu coba lihat. Ya, bajunya dengan roknya tidak serasi. Ya, kalau istilahnya Ustaz Asad biasa bilang, itu lipstisnya kenapa itu melengket di mulutnya? Bilang karena tidak asli itu lipstisnya. Coba dia cerita semuanya itu. Ya. Nah, itulah tipikal daripada perempuan. La yaskhar qaumun min qaumin wala nisa'un min nisa'. Jangan pula wanita molok-molok, ya, sekelompok wanita yang lain. Disinilah hikmahnya, Pak. Kenapa hak tanah itu hanya bagi laki-laki? Ya, ini perlu kita ketahui. Hak tanah cerai itu secara hukum jatuh kalau laki-laki yang mengucapkan sama istri. Karena Allah sudah tahu perbedaan antara perasaan laki-laki dan perempuan. Coba kita bayangkan, Pak, andaikan perempuan itu juga punya hak tanah, Pak. Kita ini suami mungkin 100 kali tanah dalam sehari. Iya, pokoknya asal ada sedikit perasaannya tersinggung, utara ke suami. Untunglah Allah tidak menyerahkan talak itu pada perempuan. Jadi ibu ini, ya, tidak ada urusan bagi kami kalau ibu mentalakkan 100 kali berhari, tetap tidak akan pernah terjadi sebuah perceraian. Tapi kalau seorang laki-laki mengatakan perkataan itu, bahkan dia main-main bilang sama istrinya, itu jatuh talak. Hati-hati kita main-main
wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya. Dan yang terakhir Mas sekalian, kita persingkat, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Nah, coba perhatikan ya Mas sekalian dalam ayat ini, dalam surah ini 4 kali Allah ulang itu syarat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi saya mau masukkan juga surah An-Nas supaya satu paket ya. Adapun surah An-Nas ini Pak, hanya satu kali Allah sebutkan syarat. Baca ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi 4:1. Kalau dalam surah Al-Falaq itu adalah 4 syarat kejahatan terbuka. Dalam surah An-Nas itu hanya 1 kali. Iya. Tapi kata para ulama, di antaranya seorang ulama berkata yang bernama Syekh Bakar Al-Zahiri, ya, syarat yang 1 kali terdapat dalam surah An-Nas itu daya rusaknya masih lebih di atas dibandingkan dengan 4 kali syarat yang terdapat dalam surah Al-Falaq. Kenapa Pak? Karena syarat walaupun 4 kali dalam surah Al-Falaq ini, kejahatan-kejahatan yang kita prediksi bisa terjadi menimpa diri kita, itu maksudnya kejahatan yang berkaitan dengan lahiriah dan fisik kita. Kejahatan yang berkaitan dengan lahiriah dan fisik kita. Ada orang ibu kita, ada orang zalimi kita, ya, ada orang pukul kita, ya, maksimal ada orang yang membunuh, maka yang korban adalah fisik dan lahiriah kita. Dan fisik ini ketika dia sudah berpisah denganmu, selesai. Ya, tidak ada musuh. Dia akan dikuburkan dan kembali ke tanah. Ada surah An-Nas jamaah sekalian. Ini adalah kejahatan yang akan menimpa hati dan jiwa-jiwa kita, yaitu bisikan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat kejahatan. Maka kalau kita bandingkan yang mana lebih dahsyat kerusakan, antara kerusakan fisik atau kerusakan hati, maka kata Nabi, ala inna fil jasad mudghah, ada sekerat daging pada diri manusia yang apabila dia baik akan baik seluruh lahiriah dan penampakannya, dan apabila dia buruk maka akan buruk seluruh lahiriah dan penampakannya. Ala wahil qalbu, yaitu jiwa dan hati-hati manusia. Maka syaitan itu sasarannya bukan fisik, akan tetapi syaitan itu sasarannya jiwa-jiwa manusia, hati-hati manusia. Dan kalau ini yang sudah rusak Pak, ini sudah tidak ada harga. Karena kerusakan hati, kerusakan jiwa itu akan berlanjut masalahnya sampai pada kemudian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran dari pertama sampai terakhir berbicara tentang tazkiyatun nafs, tentang pensucian dan pembersihan hati, pembersihan jiwa, karena ini yang paling penting untuk kita jaga dibandingkan dengan lahiriah kita. Fisik kita ini membutuhkan pakaian, tapi batin kita juga membutuhkan pakaian. Lahiriah kita ini membutuhkan perbekalan, tapi hati kita ini juga membutuhkan perbekalan. Maka kita menyeimbangkan, mensinkronkan antara kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batinnya. Tidak dilarang untuk memberikan perhatian pada fisik-fisik kita. Silakan kita memberikan kebutuhan untuk fisik-fisik kita, tapi jangan kita melupakan kebutuhan daripada ya rohani kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan bekal-bekal untuk rohani kita, agar supaya hati ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang ketika Allah mengatakan ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Intinya bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang baik, maka yang menjadi standar utamanya kebaikan itu berada pada hati dan jiwa-jiwa kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jiwa yang tenang yang akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga bergabung dengan orang-orang yang beriman lainnya. Demikian ya Mas sekalian pembahasan kita dalam surah ini, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan berkaitan tentang pembahasan tadi kita surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya Pak Ustaz, ini kan dari apa yang disebutkan tadi untuk permintaan perlindungan, apakah permintaan perlindungan ini juga termasuk perlindungan dari air Ustaz? Dari air. Karena kan yang saya pahami adalah air ini juga disebabkan oleh orang lain. Kasih. Iya. Jadi saya memang singkat-singkatkan dalam pembahasan surah ini, surah Falaq itu disebutkan secara khusus juga itu bahwa termasuk diantaranya al-ain, ya. Jadi orang yang menatap kita dengan tatapan hasad itu bisa membahayakan kita, ya, bisa membahayakan kita. Kita ini Pak sedapat mungkin, ya, jangan terlalu sering share-share kita punya video kalau tidak terlalu penting. Apalagi yang namanya anak-anak yang lucu-lucu, ya, yang umur 1 tahun, yang masya Allah, ya, kita kadang-kadang sering share. Itu kalau dia bisa kena air itu Pak, ya, sekarang kita mengatakan, anu ini anak, ya, gemuk ini anak, apa menggemaskan dia, itu bisa kena air, ya, bisa kena air. Maka surah ini termasuk di antara hal yang tersirat di dalamnya adalah ketika Allah mengatakan wa min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad. Jadi ain itu adalah sebuah tatapan, ya, dari orang-orang yang asalnya punya rasa dengki, rasa hasad, ya, sekedar memandang orang. Apatah lagi kalau dia sudah membaca sihir, ya. Paling kalau dia sudah mengucapkan sihir itu, maka sihir itu adalah sesuatu yang ada wujudnya dan bukan sesuatu yang sifatnya bilang hoax atau tidak akhirnya itu ada hakikatnya. Karena Nabi SAW itu juga pernah disihir, ya, oleh orang-orang Yahudi yang betul-betul andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi nabinya, maka Nabi SAW itu bisa korban dengan akibat daripada sihir-sihir itu. Apa yang terjadi pada hari ini jamaah sekalian? Kadang-kadang karena rasa hasad itu, ya, kepada orang, maka pada akhirnya dia melakukan bentuk kejahatan itu. Dan hasad itu adalah menginginkan suatu nikmat berpindah kepada dirinya, kemudian agar supaya nikmat itu tidak lagi terdapat pada orang lain. Itu betul-betul yang namanya hasad itu luar biasa tingkat kejahatannya Pak. Karena berharap nikmat berpindah pada dirinya, kemudian hilang pada orang lain. Ada sesuatu yang dimaksudkan dengan hasad, tapi bukan dalam pengertian yang sesungguhnya. Umpamanya kita melihat orang yang rajin menyumbang, masya Allah, dia rajin menyumbang, maka ada rasa iri. Tapi kita tidak berharap agar supaya orang itu berhenti melakukan kebaikan. Tapi kita cuma ingin supaya kita seperti dengan dia. Maka itu namanya ghibtah di dalam istilah hadis. Dia ini masya Allah setiap malam tapi tidak pernah dia ketinggalan sedikit pun berusaha istiqamah. Ada rasa iri kepada kita. Masya Allah, si fulan ini baru beberapa hari Ramadan ini sudah mengkhatamkan Al-Quran. Hari ini hari berapa? Hari ke-9 ya. Tahu? Kalau hari ke-9 begini sudah berapa kali Imam Syafi'i tamat baca Qurannya? Iya. Tahu berapa kali Imam Syafi'i tamat kalau sudah hari ke-9? Ya. 9 tambah 9 itu sudah 18 kali Imam Syafi'i khatam. Karena dalam sebuah
sebulan di bulan Ramadan 60 kali. Ya. Ada yang sudah 17 kali Pak. Ya, di bawahnya Imam Syafi'i sedikit. Pas tangga. Iya. Pas tangga. Istilahnya kalau kita tidak bisa utuh menjadi Imam Syafi'i sita kanan, ya, setengahnya, atau bahkan seperempatnya, ya, atau bahkan seperlimanya, atau bahkan seperenamnya. Nah itu yang paling di bawah itu. Menjadilah kita ini seperenamnya Imam Syafi'i, itu paling tidak bisa kita khatam 1 kali di bulan Ramadan. Dan saya kasih tahu caranya Pak untuk menggunakan. Ini kan ada 5 waktu sholat. Itu 1 juz itu Pak, ya, kalau Quran hafalan itu sekitar 10 lembar. Sekitar 10 lembar. Berarti itu sekitar 20 halaman. Bolak-balik. Kalau kita baca setiap waktu sholat itu Pak, apakah sebelum kita sholat fardu atau setelah, pokoknya kita tahan diri kita untuk baca. 2 lembar saja kita baca setiap waktu sholat itu Pak. Itu artinya dalam 1 hari kita sudah menjadikan 1 juz. Apalagi kalau kita mau 4 lembar, itu artinya 2 kali khatam. Kalau kita mau 6 lembar setiap waktu sholat, itu 3 kali khatam. Iya. Dan subhanallah Pak, ya, ada seorang anak mahasiswa SIBA tahun lalu, dan itu banyak saksi yang betul-betul menghadirkan Imam Syafi'i di zaman kita ini. Itu betul-betul menurut saksi itu 60 kali tambah di bulan Ramadan. Dan anak ini akhirnya diteliti, ditanya, diwawancarai. Ternyata di bulan Ramadan itu ternyata HP itu dia sudah terlatih. Tidak pernah dia pegang-pegang HP. Ya, makanya walaupun ada aplikasi Quran di HP, tapi kalau kita di masjid, kalau kita di rumah, ya, kalau menurut saya sebaiknya itu pakai mushaf langsung. Ya, boleh juga aplikasi HP, tapi kalau HP kita pegang Pak, banyak sekali tantangannya, banyak sekali. Ya, biasa kita baca Quran. Saya juga biasa mengalami itu Pak. Kalau di mobil apa saya baca Quran, ditutup aplikasinya, bukan lagi WA, apalagi kita masuk. Ya, tapi kalau kita baca Quran langsung kan tidak ada WA di situ Pak. Ya, maka itu keadaan mana. Kemudian tidurnya, ya, tidurnya dalam sehari semalam hanya kurang lebih 4 jam. Ya, hanya kurang lebih 4 jam. Pokoknya Quran terus. Ya, anak ini masya Allah ada salah satu travel yang menghadiahkan umroh, ya, karena diketahui masya Allah bisa menamatkan Al-Quran sampai 60 kali. Saya pikir Imam Syafi'i itu jangan-jangan ini hoax. Saya sering menyampaikan itu, tapi saya sendiri masih ada tak gara-gara lagi. Bisa tidak kita menyelesaikan? Ternyata Allah menghadirkan di zaman ini Pak, ya, orang-orang pilihan yang ternyata bisa menyelesaikan, ya, tahapan-tahapan yang tidak masuk akal, dan itu adalah merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada hambanya itu sehingga dia bisa melaksanakan sebuah kebaikan yang jarang yang kita temukan di tengah-tengah kehidupan kita. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Iya. Sederhana pertanyaan Ustaz. Iya. Tadi kul itu semua bagaimana untuk perlindungan diri, mengharap daripada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengamalkan itu supaya kita konsisten dalam hidup ini, istiqomah. Karena kan kita tahu hari ini mungkin bagus kita punya ibadah, besok saya yang hebat turun lagi. Jadi sama dengan gelombang rajo itu kita punya iman. Kira-kira apa langkah-langkah yang supaya tetap konsisten rata dengan gelombang itu kita punya. Oke, itu terima kasih. Iya. Jadi yang pertama, ya, baca surah ini sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, umpamanya kita sudah sebutkan tadi. Baca 30 ini pada setiap habis sholat. Artinya salah satu di antara zikir setelah sholat ini 30. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Kemudian baca
semua momen kita telusuri dan itu sudah dikumpulkan. Semua momen, semua waktu ini kita baca waktu itu. Jangan ada kita tinggalkan itu, kita baca semuanya. Jadi kalau kita berhasil mengamalkan itu secara keseluruhan, itu diperumpamakan. Ya ini setan kan diperumpamakan. Saya bisa perumpamakan. Sama kalau ada sebuah rumah mewah, ya, kemudian selalu diincar oleh penjahat. Wah, ini ada rumah mewah ini, ya, pasti banyak, ya, asetnya di dalam ini, ada emasnya, ada peraknya, ada macam-macam ini. Pastilah begitu kira-kira yang ada dalam posisinya penjahat itu, perampok itu. Tapi masalahnya disurvei, ternyata rumah ini berlapis-lapis, Pak. Berlapis-lapis, iya. Ada pintu rumahnya, ada pintu kamarnya. Pokoknya kalau malam itu ditutup rapat-rapat semua. Ada pintu kamarnya, ada lagi satpamnya. Kira-kira kalau seorang penjahat itu, Pak, dia bilang susah-susah ini untuk dimasuki. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah syaitan ketika akan menghadapi seorang hamba Allah yang tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti syaitan itu langsung mundur dan putus asa. Dia tetap akan maju. Datang lagi, tutup lagi rumahnya. Datang lagi, terkunci lagi rumahnya. Maksudnya datang lagi, sudah lagi berpikir paham. Susah lagi. Dia kembali lagi, Pak. Tapi yang namanya syaitan itu, Pak, salah satu di antara sifat setan yang perlu kita ambil dari sisinya, bahwa setan itu tidak mudah putus asa. Ya, tidak mudah putus asa. Cuma yang membedakan itu tidak mudah putus asa dalam menggoda manusia. Iya. Saya juga, Pak, mengambil sifat itu sedikit. Ya, ketika saya menikah dulu, ya, pertama saya melamar ternyata tidak langsung diterima, Pak. Ya, saya bilang tidak boleh putus asa. Maju dan kedua kalinya. Alhamdulillah, ya tidak sampai 3 kali sudah diterima. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh langsung putus asa. Nah, itu yang pertama. Namun, ya, tetaplah manusia sebagai manusia. Bagaimanapun kita dalam kehidupan ini, pasti pernah kita lalai dalam kehidupan ini. Jadi terus konsisten istiqamah. Yang namanya manusia, kullu bani Adam khata. Jadi sebenarnya peluang syaitan untuk menggoda kita itu kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Kita bisa katakan orang yang konsisten istiqamah, orang soleh. Dan tidak usah ambil contoh yang jauh-jauh. Adam itu nabi dan rasul Allah. Nabi Adam. Iya. Kira-kira mengatakan silahkan Adam. Dia tergoda sama setan. Saya lebih baik. Sebaik-baiknya kita, Pak, sesoleh-solehnya kita, tidak mungkin sampai ujung kakinya Nabi Adam. Tetaplah Nabi Adam sebagai salah satu manusia pilihan. Tapi ternyata Nabi Adam berhasil juga digoda oleh syaitan. Maka syaitan ini dia akan melihat kapan kita lalai, maka disitulah dia masuk. Kita ini walaupun setiap hari keluar masuk rumah kita, kunci pagar kita, tapi ada saatnya, Pak, kita lupa mengunci kita punya pintu, disitulah pencuri masuk. Iya. Saya kadang-kadang di rumah itu saya marah-marah sama anak saya, Pak. Iya. Pas saya pergi sholat subuh, saya ternyata terbuka begini. Ini anak-anak ini masuk ke rumah, tidak jaga itu, dia tidak kunci. Begitulah kira-kira kita sebagai manusia. Bagaimanapun kita menjaga diri, akan selalu pernah ada kelalaian dalam diri kita ini, dan kelalaian ini yang membuat kita untuk cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita lalai. Makanya Allah itu adalah Ghafur, yang Maha Pengampun, karena Dia menyisakan waktu dan momentum untuk hambanya. Memang ada kemungkinan dia bersalah, akan tetapi yang terbaik itu bukan manusia yang tidak punya salah. Akan tetapi ketika dia bersalah, dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan proses kembali kita ini ketika kita salah kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ juga ada hikmah karena Allah menginginkan agar hambanya itu mohon ampun. Andai kan kita ini tidak punya salah, andai kan ini tidak punya lalai, maka mungkin kita mengatakan, buat apa kita berpikir, nah saya tidak pernah lalai. Buat apa kita memohon ampun kepada Allah, nah saya tidak pernah dia melakukan dosa. Justru peluang terjadinya kesalahan ini, bahkan dalam salah satu penjelasan disebutkan, terkadang ya ada orang yang bersalah, yang terjatuh pada kesalahan dan dosa, dan pada saat itu dia kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seseorang yang selalu berada dalam suasana ibadah dan dia tidak pernah bertobat kepada Allah karena dia sudah merasa soleh dengan kesolehan. Dan itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ya ketika semua hamba-hambanya bersalah itu Allah mengatakan fafirru, berlari untuk menemui Tuhan, karena sebagaimana kita merasa bergembira ketika kita merasa disambut oleh yang menyambut kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih bergembira lagi menyambut hambanya ketika hambanya itu mau kembali untuk menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Maka bertaubat adalah mensucikan hati, sementara bersuci menggunakan air itu adalah menggunakan air untuk kebutuhan kesucian daripada lahir batin kita. Sekaligus ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang muslim itu suci lahiriah dan suci batinnya. Inilah orang yang sempurna yang mendapatkan dua bentuk kesucian itu. Mungkin kita cukupkan insyaallah. Sekarang sudah masuk 6:30. Ini waktu untuk kita sholat syuruk. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang pergi ke masjid kemudian duduk di masjid yang berzikir-zikir, termasuk zikir itu dengan ceramah, kemudian setelah masuk waktu syuruk kemudian sholat sunat 2 rakaat, maka seakan-akan pahalanya itu adalah pahala haji dan umrah, tambah sempurna. Maka apatah lagi di bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana pahalanya itu, karena bergabung antara keutamaan amal dengan keutamaan waktu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha